Shalom semua warga kerajaan. Pada minggu terakhir kita menutup tahun 2020. Saya ingatkan kita masih dalam satu tema tentang advancing. Karena itu saya mengulangi lagi ayat pokok kita. Seorang raja akan memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Dan para pemimpin akan hidup di dalam keadilan itu. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, tidak ada lain raja itu cuma satu, yaitu Kristus, the Son of God, yang baru kita rayakan kelahirannya di bumi. Dan rencana Allah tidak pernah berubah. He want to dwell among his people, among men. Mau tinggal dalam manusia. Kita akan masuk nanti kedatangan Kristus dan kerajaan 1000 tahun. Tetapi saya masih ingatkan pada saudara, tahun depan Tuhan memberikan satu tema, yaitu the year of reproduction. Kita perlu sedikit koreksi. Kejadian 1 ayat 26 itu bukan beranak cucu, tetapi be fruitful and multiply. Berbuahlah dan berlipat gandalah. Kalau beranak cucu berarti Bapak Pendeta Frankie dan saya tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi di sini to be reproductive, menghasilkan Frankie baru, Timotius yang DNA-nya sama. Seperti Rasul Paulus, dia bahkan tidak menikah. But he's very fruitful. Bahkan Kristus pun tidak menikah, bukan? Tetapi yang saya mau ingatkan adalah menjadi seseorang yang menjadi tempat perlindungan terhadap angin ribut, terhadap angin sakal. Kemudian seperti sungai, yaitu yang membasahi tanah-tanah kering, dan seperti batu karang. Ya, batu karang yang rock di tengah-tengah tempat yang padang belantara, padang pasir. Artinya untuk menjadi berkat, saudara harus berada di epicentrum daripada gempa. Saudara harus berada di eye of the angin sakal itu. Dan saudara harus berada di tanah kering. Dan juga ada di padang belantara. Mau jadi pemimpin semacam itu? Karena itulah ketika Tuhan memanggil saya untuk pergi ke Bali tahun 1989. Saya menyerahkan diri saya dan membiarkan sungai. Kita bukan sungai itu, Roh Kudus yang di dalam kita. Pergi ke tempat-tempat kering. Dan kita advancing, pergi ke Bali Utara. Banyak tantangan. Pergi ke pulau berikutnya. Saya dipanggil menjadi island hopper. Saya pergi ketika pergi ke Pulau Lombok. Saudara, kita ditentang dengan semua rekan-rekan kita. Dan saya masih ingat hari itu ketika pembimas Kristen waktu itu Pak Nyoman datang dengan wajah seperti ini, saudara. Dia marah sekali karena dia dengar saya ngajarkan sesat dan mau bikin gereja palsu dan sebagainya. Dan hari itu saya ingat bagaimana tanda dan mujizat menyertai pengabaran Injil. Saya beritakan tentang Yesus. Dan di situ ada seorang ibu, ya, yang dalam keadaan lumpuh, ya. Dia sulit sekali, berjalan pun sulit. Dia makan setiap hari itu kura-kura kecil, malah jalannya kayak kura-kura. Tapi atas nama Yesus, ibu itu jalan bahkan berlari. Pak Nyoman berdiri ke sebab apa? Itu keluarga dari istrinya. Jadi saya tidak usah ngomong banyak. Tanda dan heran menyertai perkabaran Injil. Come on, advancing the kingdom. Tanda dan mujizat. Tempatkan dirimu di tempat saudaraku, di mana ada keributan, kesukaran. Dan saya masih ingat ketika tahun 2000 terjadi kerusuhan di Mataram, justru terjadi terobosan luar biasa. It will happen again dalam nama Yesus. Come on, reproduction in Jesus' name. Amen. Semua untuk
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pada hari ini, minggu terakhir di bulan ini, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena sudah hampir 3 minggu saya tidak menjumpai saudara lewat pemberitaan firman Tuhan. Tapi hari ini kembali kita sama-sama untuk beribadah secara online, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur buat pemeliharaanmu. Hingga pada hari ini, di minggu terakhir dalam bulan ini, kami tetap boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Yang kami tahu Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu berbuat baik kepada anak-anak-Nya. Tuhan senantiasa menyertai. Dan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami, bahwa kami tidak pernah Tuhan tinggalkan. Mari saat ini Engkau berfirman kepada setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar, boleh memiliki pengharapan yang kuat, yang teguh, pengharapan yang tidak tergoyahkan di dalam Engkau. Kami tahu masa-masa pandemi ini belum berakhir, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa setiap orang yang berharap kepadamu tidak pernah dikecewakan. Terima kasih urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, biarlah kami boleh memiliki pengertian, kami boleh memiliki pewahyuan yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Roh Kudus tolong kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pengharapan yang tidak tergoyahkan. Kita menyadari sudah hampir 10 bulan ini kita menghadapi kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yang tidak pernah kita harapkan. Namun sepertinya kehidupan manusia di seluruh belahan dunia sepertinya sedang dicungkir balikkan. Hanya oleh sebuah virus yang tidak kasat mata, namun virus ini sangat mematikan. Kita tahu, dulu kita kalau bertemu, berkumpul bersama dengan keluarga, kita boleh menikmati sukacita, kita boleh bersenda gurau, kita boleh bertukar pikiran, entah dengan keluarga, entah dengan teman. Dulu kita merasa senang. Sampai ada istilah makan, tidak makan, asal kumpul kita sudah puas. Artinya hati kita bisa dipuaskan. Namun belakangan ini justru kita menghindari untuk kumpul. Sebab dengan perkumpulan atau pertemuan dengan lebih banyak orang, lebih mengandung resiko untuk terinfeksinya kita oleh virus ini. Dulu kita kemana-mana kita selalu, ya ada beberapa orang membawa peralatan atau ibu-ibu membawa parfum, tapi kemana-mana sekarang mereka membawa hand sanitizer supaya di mana tempat dia ada, dia bisa membersihkan tangan, dia bisa melakukan proteksi supaya dia tidak terinfeksi oleh virus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dulu orang mengatakan imanmu harus kuat, tapi perhatian kita sekarang bukan lagi ke iman. Orang memperhatikan imun kita harus kuat. Karena itu memperbaiki dengan pola makan, tidur yang cukup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa di mana kita ada saat ini, selalu orang menganjurkan kita untuk cuci tangan. Biasanya dulu kita cuci tangan itu, atau mungkin sampai hari ini kebiasaan itu kita lakukan cuci tangan kalau mau dan sesudah makan. Tapi di mana-mana kita harus cuci tangan sekarang, walaupun tidak ada makanan yang kita santap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah keadaan. Sepertinya dunia sedang dijungkir balikkan karena adanya pandemi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mari kita sama-sama belajar. Karena beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan seseorang, dia mengatakan, sepertinya pandemi ini kok tidak ada selesainya. Sampai masa penyebaran, sampai masa pandemi ini sampai 10 bulan. Rasanya kok tidak ada selesai-selesainya. Padahal pandemi ini kita tahu tingkat penyebarannya begitu cepat. Dan jujur saudara, akibat pandemi ini sudah banyak orang yang terinfeksi, baik mereka yang pada akhirnya meninggal, atau yang disembuhkan, atau yang saat ini sedang mengalami, itu luar biasa jumlahnya. Nah, kita tahu pandemi ini tidak memandang status sosial. Tidak memandang saudara mau kaya, mau miskin, saudara mau pandai atau bodoh, atau saudara mau memiliki warna kulit seperti apapun. Artinya setiap saudara manusia rentan untuk terinfeksi dengan virus ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu muncul di beberapa benak orang-orang Kristen mengatakan, loh, kalau memang Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu baik, mengapa Tuhan sepertinya diam dengan pandemi ini? Sepertinya Tuhan membiarkan, Tuhan tidak melakukan apa-apa. Bahkan Tuhan tidak menghentikan, sehingga jatuhlah banyak korban, baik dari kalangan kita sendiri sebagai hamba-hamba Tuhan, ada beberapa anak-anak Tuhan yang meninggal akibat COVID ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Masihkah kita mempercayai janji-janji Tuhan? Bahwa semua ini masih di dalam rencana Tuhan. Masihkah kita mempercayai, memiliki pengharapan bahwa semua akan baik-baik saja? Masihkah kita masih meyakini bahwa kita mampu melewati ini semua? Saya percaya itulah yang diharapkan Tuhan, bahwa keadaan kita seperti apapun, bahwa kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi secara kebetulan. Matius 10 ayat 29 mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi tanpa setahu Bapa. Artinya Tuhan Maha tahu, artinya Tuhan mengendalikan. Coba saudara membuka di dalam Mazmur 11 ayat 4. Tetapi versi daripada firman Allah yang hidup, tetapi Tuhan tetap berada di bait-Nya yang kudus. Tuhan tetap memerintah dari surga. Dengan seksama diamat-amatinya segala sesuatu yang terjadi di bumi. Perhatikan baik-baik. Saya ulang kembali, Tuhan tetap berada di bait-Nya yang kudus, yang suci. Tuhan tetap memerintah dari surga. Dengan seksama Ia mengamat-ngamati segala sesuatu yang terjadi di bumi. Artinya bahwa apapun yang terjadi di bumi ini tetap dalam kendali dan kedaulatan Allah. Kita tahu kata tetap di sini memiliki pengertian selalu ada, berdiri di tempatnya. Kata tetap mengandung keadaan kedudukan yang selalu demikian dan tidak berubah. Kata tetap mengandung pengertian tidak putus-putusnya, selalu senantiasa. Dia mengamat-ngamati, dia memerintah, dia tidak sekedar hanya melihat, tapi dia mengamat-ngamati, dia memerintah, dia senantiasa lakukan itu. Tidak untuk sementara waktu, tapi untuk kekal. Nah, kata tetap ini mengandung atau merupakan sebuah kepastian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan tetap ada di bait-Nya
Dalam arti kata Tuhan memegang otoritas, Tuhan memerintah, Tuhan mengamat-ngamati apa yang terjadi di bumi ini. Saya percaya Tuhan melihat awal dari akhirnya. Sebab dia berkata, akulah awal, akulah alfa dan omega. Akulah yang pertama dan terkemudian. Akulah yang tahu akhir dari awalnya. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Jika Allah memerintah sebagai Tuhan dan Raja di dunia ini, maka hal-hal yang buruk yang terjadi saat ini, khususnya masa pandemi, saya percaya tidak pernah berada di luar rancangannya. Saya ulang kembali, jika Allah memerintah sebagai Tuhan dan Raja di dunia ini, maka hal-hal yang buruk seperti terjadinya pandemi ini tidak terjadi saat ini di luar rancangan Tuhan. Kejahatan bencana yang disebabkan oleh iblis hanya terjadi seizin Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis itu hanya memiliki termometer untuk ukur suhu tubuh kita, untuk ukur persoalan kita, untuk ukur penderitaan kita, untuk ukur kesulitan kita. Tapi iblis tidak pernah dapat mengendalikan suhu tubuh kita. Yang memegang kendali sebagai termostaat atas hidup kita adalah Bapa yang penuh kuasa. Karena itu tidak pernah Tuhan mengizinkan beban yang engkau dan saya tidak sanggup untuk memikulnya. Untuk benar-benar menjadikan diri saudara bisa tenang, bisa mengalami damai sejahtera. Saudara harus memiliki pengertian bahwa Allah berdaulat, bahwa Allah memegang kendali, dan Allah tidak pernah lepas untuk mengamat-ngamati apa yang terjadi di bumi ini, lebih-lebih mengamat-ngamati saudara dan saya. Itu hal yang pertama yang saudara harus mengerti. Yang kedua, lewat kedaulatan Tuhan, lewat kendali Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan tetap bekerja di balik layar kehidupan kita. Tuhan tetap bekerja, sekalipun kasat mata kita tidak melihat, sekalipun tidak ada terjadi perubahan apapun selama 10 bulan, tidak berarti Tuhan tidak bekerja, tidak berarti bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu. Alkitab selalu mengajarkan apa yang dimulai oleh Allah, yang dikerjakan, pekerjaan yang baik, Dia akan meneruskan sampai sempurna, sampai pada kedatangan Kristus Yesus. Di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Hanya acap kali ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan melihat, kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya akibatnya, yang kita tahu hanya hasilnya nanti, yang kita tahu nanti hanya endingnya. Amsal 21 ayat 1 mengatakan, hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana mau, kemana Tuhan mau. Siapa yang bisa mengalirkan, mengubah, mengarahkan hati orang? Hanya Tuhan. Dan apakah kita bisa tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan? Kita tidak tahu. Karena itu Mazmur 135 ayat 5 dan 7 versi firman Allah yang hidup, Alkitab mengatakan, aku mengetahui kebesaran Allah. Ia lebih besar daripada Allah huruf kecil manapun. Ia melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya di seluruh langit dan bumi, bahkan di laut yang paling dalam. Kita tahu Yunus mengalami di laut yang paling dalam. Dia menaikkan kabut di seluruh bumi, membuat kilat menurunkan hujan seperti saat-saat ini kita menyaksikan, dan mengirimkan angin dari perbendaraannya. Kita hanya tahu bahwa itu sudah terjadi, tapi siapa yang melakukannya? Bukan karena alam, bukan karena faktor cuaca, tapi karena Tuhan yang maha besar itu,
yang tetap bekerja sampai hari ini. Artinya, jika Allah di surga tetap bekerja, tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang secara kebetulan, khususnya ketika kita mengalami pandemi selama sebulan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah kita sekarang sudah mengerti, kita sudah tahu Allah itu berdaulat, Allah memegang kendali, Allah mengontrol semua, mengamat-ngamati semua. Bahkan Allah bekerja di situ. Sekalipun kita tidak melihat, tapi Allah tetap bekerja. Yohanes 5:17, Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang. Dia tidak Allah yang nganggur, yang sebulan bekerja, kemudian sebulan libur, atau setahun bekerja, kemudian cuti. Seperti pegawai-pegawai yang ada, tidak. Allah tidak pernah berhenti, Allah tidak pernah istirahat dalam berkarya, dalam melakukan segala-galanya, dia tetap melakukan. Nah, kita sudah mengerti itu, bahwa Allah berdaulat, bahwa Allah memegang kendali, bahwa Tuhan bekerja. Nah, apakah itu sudah cukup? Pengertian, pengetahuan kita, apakah sudah cukup bagi kita untuk mempercayai? Apakah itu sudah cukup bagi kita untuk merenungkan? Apakah itu sudah cukup bagi kita untuk mempercayai? Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Apakah semua yang kita tahu dan mengerti itu sudah membuat kita cukup sehingga kita tidak kehilangan pengharapan? Apakah itu sudah cukup supaya pengharapan kita di dalam Dia tetap kuat, tetap kokoh, dan tidak tergoyahkan? Mari saudara saya bawa kepada Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan, pada pengakuan pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Alkitab mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan pengharapan kita. Sebab Allah, Dia Tuhan, Dia Raja yang menjanjikannya setia. Artinya bahwa kita yang pertama, kita harus berpegang teguh pada pengharapan kita akan janji Tuhan. Kita harus berpegang teguh akan janji, akan firman Tuhan. Kita harus berpegang teguh itu. Kalau kita melihat cuaca, kalau kita melihat sekitar kita, kalau kita mendengar berita-berita di luar, kita akan kehilangan pengharapan. Kita akan semakin takut, kita akan semakin putus asa, kita semakin tidak punya pengharapan. Nah, Alkitab ini mengajarkan yang pertama supaya saudara dan saya berpegang teguh pada pengharapan kita akan janji Tuhan, akan perkataan Tuhan. Sebab tidak ada yang terlalu pasti selain firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ibrani 6 ayat 19 dan 20, bahasa Indonesia sehari-hari saya akan menyampaikan seperti apa sih pengharapan itu. Harapan kita itu seperti jangkar atau sauh yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan bagi hidup kita, bagi jiwa kita. Harapan itu menembus tirai ruang maha suci di rumah Tuhan di surga, di mana Yesus sudah merintis jalan ke tempat itu dan sudah masuk ke sana menjadi imam agung, menjadi imam agung besar kita untuk selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Jadi Alkitab ini mengatakan bahwa pengharapan kita akan janji Tuhan, akan perkataan Tuhan itu seperti sauh, seperti jangkar yang saat perahu mengalami badai yang begitu besar dengan cuaca yang buruk, dengan gelombang yang tinggi, maka jangkar atau sauh itu dilepaskan di laut
untuk jangkar itu bisa tertanam, tertantap, tercantol atau mengait pada bagian laut yang dalam, sehingga jangkar itu melekat tertambat di situ, sehingga saut jangkar ini, perahu ini tidak gampang hancur oleh karena badai. Jadi ketika sebuah perahu mengalami goncangan di tengah laut, di tengah badai, di tengah gelombang yang dahsyat, cuaca yang buruk, saya percaya seorang nahkoda kapal akan mengerti saatnya dia melemparkan sauh, dan sauh itu akan masuk di dalam kedalaman laut, tertambat pada sebuah tempat atau barang apapun yang di dalam, dan dia begitu kuat sehingga menahan perahu itu untuk tidak hancur, untuk tidak mengalami badai yang begitu berat. Nah saudara, pengharapan akan janji Tuhan itu seperti sauh. Nah kita harus tahu, sauh kita, pengharapan kita di masa pandemi, memang saat ini kita berlindung di dalam protokol kesehatan. Saat ini kita berlindung, kita menjauhi dari pertemuan-pertemuan. Artinya, sepertinya kita sedang mengisolasi diri. Sauh kita saat ini seperti orang sedang memperbaiki imunitas tubuhnya, supaya tidak mudah terjangkiti. Tapi Alkitab juga mengajar kepada kita, tidak cukup hanya mengikuti aturan protokol kesehatan, tidak cukup hanya saudara mengisolasi diri, menghindari pertemuan, tidak cukup saudara hanya memperbaiki imunitas saudara, tapi Alkitab juga mengajar kepada kita untuk memiliki pengharapan, yaitu janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya katakan kepada saudara, pengharapan sauh jangkar hidup kita bukan harta kita, bukan kekuatan kita, kepandaian kita, bukan lagi kepada orang-orang yang bisa kita andalkan, tapi pengharapan kita hanya firman Tuhan, hanya janji-janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, labuhkan pengharapan kita, jangkar kita yang akan melindungi, memproteksi jiwa kita, itu di ruang Maha Kudus. Ibrani tadi mengatakan bahwa harapan itu menembus tirai dan masuk ke ruang Maha Kudus, di mana di situ ada tahta Allah. Ketika sauh jangkar pengharapan kita dilabuhkan ke ruang tahta Allah, sauh pengharapan kita tidak akan pernah terlepas. Sauh pengharapan kita, tali sauh pengharapan kita tidak pernah putus, sebab kita jangkarkan pada tahta Allah, di mana Kristus Yesus sudah ada di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu, kenapa kita memperhatikan hal ini penting? Ketika harapan kita, ketika sauh jangkar kita labuhkan di dalam tahta Allah, maka itu di luar jangkauan daripada kuasa gelap. Ketika kita labuhkan ke sana, di luar jangkauan iblis. Ketika kita labuhkan di sana, itu semua di dalam pengawasan daripada Tuhan. Karena itu, kalau saudara membaca di dalam Roma 8 ayat 35, terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana, dikatakan begini, jadi kalau begitu, apakah ada lagi oknum, faktor apapun yang bisa menggantikan Kristus mengasihi kita? Ada gak oknum, peristiwa, apapun
bisa menghentikan kasih Kristus kepada kita? Alkitab mengatakan tidak ada. Kalau kita ditindas atau menghadapi kesengsaraan atau penganiayaan, apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Tidak. Atau kalau yang memusuhi Kristus membuat kita sebagai pengikutnya tidak bisa membeli pakaian, tidak bisa membeli makanan, ataupun bahkan membunuh kita, apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Alkitab ini mengatakan tidak. Artinya semua yang boleh terjadi dalam hidup kita, bahkan sampai kematian pun, itu di dalam kedaulatan Tuhan. Itu di dalam seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, iblis tidak akan pernah bisa menyentuh kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Saudara harus mengerti bahwa pengharapan kita itu sau yang kuat. Nah, bagaimana sau itu bisa berfungsi? Tadi saya mengatakan, labuhkan sau itu. Labuhkan jangkar itu. Labuhkan pengharapan itu. Seperti perahu, jangkar dilemparkan ke laut. Buat kita pengharapan saut jangkar itu, labuhkan ke tata Allah. Bagaimana Pak caranya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab Ibrani 10 ayat 23 tadi mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan. Pengakuan akan apa? Pengakuan akan pengharapan itu. Ucapkan janji-janji Allah tentang pengharapan itu. Ucapkan janji-janji Tuhan. Deklarasikan janji-janji Tuhan. Sebab saudara harus mengerti bahwa apa yang saudara bicarakan, apa yang saudara katakan, sehubungan dengan keadaanmu akan menentukan apa yang nanti akan terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, awal pandemi ini saya masih mengingat banyak khotbah yang dikhotbahkan lewat YouTube, lewat streaming. Kita tahu awal-awal pandemi, saudara masih ingat bagian Alkitab mana yang paling sering dikhotbahkan? Ya betul saudara, Mazmur 91. Saya masih ingat betul, banyak hamba-hamba Tuhan khotbah tentang Mazmur 91. Karena Mazmur itu bicara perlindungan Tuhan. Karena Mazmur itu bicara proteksi Tuhan. Karena Mazmur itu berbicara bagaimana Tuhan menudungi umatnya. Nah saudara, mari saudara saya ajak melihat kembali ke Mazmur itu. Hanya ayat 1 dan 2. Ayat 1 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi ini orang yang sudah duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Ini orang yang sudah bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Cukup? Enggak saudara. Lalu ngapain? Orang yang sudah ada dalam perlindungan ini, orang yang sudah duduk dalam lindungan Tuhan, orang yang sudah bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ngapain mereka? Ayat 2 perhatikan. Akan berkata kepada Tuhan. Akan berkata. Mereka melemparkan sau ke tata Allah. Mereka berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Artinya mereka membuat pengakuan, mereka membuat deklarasi secara konsisten dimanapun mereka ada. Tidak hanya sekedar mengatakan kemudian sambil lalu lupa, tidak. Coba saudara coba di dalam doa. Ketika saudara membuat deklarasi, ketika saudara melemparkan sau ke tata Allah, saat saudara masuk pujian penyembahan, saat saudara berdoa, coba saudara lakukan.
itu dahsyatnya luar biasa, memberikan impact kepada kita sehingga ketakutan tidak menguasai kita. Saudara, saya masih ingat di dalam Yeremia 23 ayat 29, ayat itu berkata begini, bukankah firmanku itu seperti api, demikian firman Tuhan, seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi firman Tuhan itu seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saya mau tanya kepada saudara, adakah orang yang melakukan penghancuran kepada batu, yang memukul batu supaya pecah hanya sekali pukul? Tidak akan, saudara. Dia akan melakukan pukulan berulang-ulang sampai batu itu hancur. Kalau saudara sedang memaku di papan, saudara pakai palu, saudara tidak cukup hanya sekali pukul, saudara mengatakan sudah cukup. Tidak akan. Seorang tukang yang mengerti betul fungsi palu, dia akan memukul paku itu, akan dipukul terus sampai paku itu masuk. Demikian firman Tuhan buat kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap janji Allah yang bisa menguasai kita, karena kita telah memikirkan secara konsisten, merenungkan, memperkatakan secara konsisten, akan mengubah cara pikir kita, akan mengubah cara pandang kita, sehingga apapun yang terjadi, saudara selalu memiliki jawaban bahwa Tuhan sanggup tolong saya, bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidup saya, bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan memberikan jawaban dalam persoalan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Anda berkata kepada Tuhan terus-menerus, itu akan membawa kemenangan dalam hidup kita. Jangan perkatakan keadaanmu, perkatakan keadaan yang engkau inginkan. Ubah perkataanmu dari kekalahan menjadi kemenangan. Ubah perkataanmu untuk kesembuhan, bukan kesakitan. Ubah perkataanmu untuk kelimpahan, bukan kekurangan. Ubah itu. Engkau sedang melemparkan saut jangkar ke tata Allah. Dan ingat, apa yang kau katakan Tuhan akan melakukan sebagaimana yang engkau katakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat perenungan ini saya memberikan kesimpulan yang pertama. Allah berdaulat memegang kendali atas seluruh alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Sebab Dia punya kehendak dan rencana atas segala sesuatu. Yang kedua, Allah tetap bekerja. Jangan putus asa ketika engkau tidak melihat perubahan apapun. Engkau tetap percaya. Tetap percaya bahwa segala pekerjaan yang Dia sudah mulai akan Dia teruskan sampai sempurna, sampai Kristus Yesus datang. Di dalam segala perkara Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang terkadang kita tidak ngerti, memang terkadang kita tidak lihat. Itu yang membuat kita bimbang, itu yang membuat kita ragu. Tapi jangan putus asa. Sesuatu yang tidak engkau lihat dan saya lihat bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Nyatanya Tuhan jauh lebih besar bekerja sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak merasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, berpegang pada pengharapan akan janji Tuhan. Karena pengharapan janji Tuhan adalah sesuatu sesuatu yang merupakan pegangan kuat bagi jiwa kita. Janji-janji Tuhan itu merupakan merupakan jangkar, merupakan pengharapan bagi jiwa kita. Itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Karena itu penting saudara mengerti, mengenali, saudara ingat, tertancap itu janji-janji Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Jangan pernah dengerin yang lain. Biarlah engkau dikuasai penuh oleh firman Tuhan. Yang keempat, labuhkan jangkar itu. Labuhkan sau itu. Labuhkan pengharapan itu.
yaitu perkataan Tuhan, labuhkan ke tahta Allah. Karena Tuhan akan melakukan seperti apa yang saudara katakan. Puji nama Tuhan, biarlah berkat singkat ini boleh saudara terima di minggu terakhir bulan Desember. Nanti tanggal 31 saya juga akan menyampaikan firman. Tanggal 31 bisa didengar juga untuk tanggal 1. Dan kembali nanti di tanggal 3 kita sama-sama beribadah, masih secara online. Saudara juga bisa menyiapkan perjamuan kudus, kita menyambut tubuh darah Tuhan. Dan biarlah berkat firman Tuhan bisa memberkati saudara semua, sehingga masa-masa pandemi, bahkan belakangan ini mengatakan virus ini sedang berubah wujud atau berubah berubah reaksinya kepada manusia, sehingga tidak sebagaimana wujud yang pertama. Kalau wujud yang pertama sudah menakutkan, apalagi nanti wujud yang kedua. Sehingga sepertinya kita diancam, nyawa kita bisa sewaktu-waktu melayang. Tapi percaya, ketika saudara memegang kebenaran firman ini dan saudara melakukan, saya percaya ada kekuatan ilahi turun dalam hidup saudara, ada kemenangan akan saudara alami, saudara akan mengalami perlindungan Tuhan secara luar biasa. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran ini boleh termeterai dalam hati kami, pikiran kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, sebagaimana pengertian, pengetahuan yang sudah kami terima di hari ini, tapi kami mau melakukannya. Bahkan kami mau mendeklarasikan, melemparkan saut, jangkar pengharapan kami ke tata kasih karunia-Mu. Karena hanya di dalam tata kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh mengalami, mendapatkan pertolongan-Mu sebagaimana yang kami harapkan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati umat-Mu yang Kau kasihi. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara mengangkat tangan saudara di tempat saudara masing-masing. Terimalah berkat daripada Allah. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Amin.